Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia akan membantunya membunuh orang, dan kemudian membiarkannya mendapatkan api. Akan lebih baik jika kera berlengan emas setuju, tetapi jika ketidaksepakatan membuatnya marah, keberadaannya akan terungkap. Oleh karena itu, Tan Yun mengajukan persyaratan seperti itu, dan dia percaya bahwa kera berlengan emas tidak akan menolaknya. Kera berlengan emas melepaskan kesadaran binatang dan menemukan bahwa tidak ada apapun di gunung es dan salju kecuali dirinya sendiri dan musuh, dan tidak ada orang lain. Segera, ada sedikit pencerahan di pupil raksasanya, dan menebak bahwa Tan Yun bersembunyi di salju. Kamu tidak bersuara, jika kamu setuju, teriak saja, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, kamu tidak bisa melihatku sekarang, kamu tidak bisa mengirimiku transmisi suara, dan jangan katakan apa-apa, jika tidak, musuh akan diperingatkan terlebih dahulu. Jika Anda setuju, maka kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang ini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ada sedikit keraguan pada mata raksasa kera berlengan emas, dan kemudian dia mengeluarkan raungan keras, dengan suara nyaring. Bagus, pada saat ini, transmisi suara Tan Yun muncul di benak kera berlengan emas lagi. Sekarang aku akan mengerahkan rencana pertempuran. Sekarang ada 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka mengepungmu. Selain ini, ada 5 Raja Suci tingkat 9 lainnya, salah satunya adalah yang paling parah terluka dan kehilangan lengan kanannya, 3 lainnya juga terluka, hanya 1 yang utuh. Aku telah menyerahkan pemuda Raja Suci tingkat 9 yang tidak terluka kepadamu, dan aku akan mengatur kesepakatan dengan yang lain, bagaimana? Jika kamu setuju, maka mengaum lagi, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, apakah ada alasan kera berlengan emas tidak setuju? Tubuhnya yang seperti gunung yang berdarah tiba-tiba bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Pemuda Raja Suci tingkat 9 yang utuh di mulut Tan Yun adalah tuan muda dari keluarga Zan, salah satu dari 6 keluarga besar Jizan Wangcheng, yaitu Zan Kong. Mendengar auman kera bersenjata emas, Tan Yun yang sudah bersembunyi di salju di puncak gunung beku, mengirimkan suara ke Suan Yuanru, Li Xiyin, dan Li Ximin di sampingnya. Meskipun musuh tampaknya banyak dan kuat sekarang, mereka pasti sangat kehabisan kekuatan suci di kolam roh pada saat ini, dan kekuatan mereka telah sangat menurun. Aku akan mengatakan bahwa setelah aku mulai, kera berlengan emas akan berurusan dengan yang paling kuat, dengan Raja Suci kelas ke-9, 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka, Saudara Ximin dan Xiyin akan menghadapinya. Apakah ada masalah, ucap Tan Yun. Li Xiyin dan Li Ximin segera tidak punya masalah dengan transmisi suara menunggu Raja Suci, kekuatan tantangan lompatan katak, bersama dengan Raja Suci tingkat 8, sudah cukup untuk mengalahkan Raja Suci tingkat 8 yang memiliki kekuatan penuh. Di mata kedua saudara dan saudari itu, sama sekali tidak ada masalah dalam berurusan dengan 16 Raja Suci peringkat 8 yang terluka yang kekuatannya telah sangat berkurang. Pada saat ini, Li Xiyin berkata melalui transmisi suara, Jing Yun, apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini, ucap Li Xiyin. Bunuh, bagaimanapun, kera berlengan emas juga telah membunuh begitu banyak orang, saudara perempuan yang menunggu di luar jurang menelan para dewa, ayahmu dan Sui Ying Tianzun, mereka juga tahu bahwa sesuatu terjadi di dalam, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun berkata lagi, Rower, ada 4 Raja Suci tingkat 9 yang terluka yang tersisa, salah satunya kehilangan tangan kanan dan paling terluka. Kamu akan berurusan dengan Raja Suci peringkat 9 ini dan wanita lain dalam gaun putih, dan aku akan menangani 2 sisanya. Dengan kekuatan kita akan berurusan dengan 4 orang, melukai Raja Suci peringkat 9, bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya tidak punya masalah dengan menggunakan latihan klan roh, ucap Tan Yun. Suan Yuanru berkata, oke, ikuti saja pengaturanmu dan perhatikan keamanannya, ucap Suan Yuanru. Ji Hao yang bersembunyi di samping, menelan air liurnya, bangkit dan menatap kera berlengan emas, dan berkata sambil mencibir, kamu bajingan, kamu telah membunuh begitu banyak orang di Jizan Wangcheng, dan hari ini tuan muda ini akan membiarkan kamu mati tanpa mayat, ucap Ji Hao. Segera,
dia melihat ke-16 Raja Suci tingkat 8 dan 5 Raja Suci tingkat 9 yang dikelilingi oleh kera berlengan emas, dan berkata dengan keras, "Kalian semua pergi untuk tuan muda ini, bunuh binatang buas ini," ucap Ji Hao. Sama seperti semua orang akan memulai, pada saat itu, suara Tan Yun terdengar di benak kera berlengan emas, "Kera dewa senior, lakukan," ucap Tan Yun. Kera dewa berlengan emas mengeluarkan raungan panjang, dan tubuh berlumuran darah seperti gunung menyemburkan kekuatan ilahi yang mengerikan, bergegas dan menyerang Zhan Kong. Bunuh, bunuh, bunuh. Segera, salju di puncak gunung membengkak dan pecah. Ketika kepingan salju memenuhi langit, Li Xiyin dan Li Ximin naik ke udara dengan pedang dewa di tangan mereka, dengan agresif menghadapi ke-16 Raja Suci peringkat 8 yang terluka. Ji Hao yang sedang menonton pertempuran, tertegun sejenak, dan kemudian dia berteriak, "Li Ximin, apakah kalian berdua gila? Bagaimana kamu bisa bersama binatang ini dan menyerang orang-orangmu sendiri?" ucap Ji Hao. Li Xiyin dan Li Ximin berbalik tidak mendengarkan, menjaga diri mereka sendiri dan bersama ke-16 8 Raja Suci bertarung dengan sengit. "Jangan berpikir bahwa kamu adalah anak-anak dari Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu," Ji Hao meraung. "Bunuh, aku tidak ingin membiarkan mereka hidup," ucap Ji Hao. Ia, 16 orang suci kelas 8 yang terluka, mengejutkan hatinya, dan ketika dia mulai mengepung kedua saudara lelaki dan perempuan itu, dua sosok lagi bergegas keluar dari salju dan berubah menjadi Tan Yun dan Xuan Yuanru yang berdiri di langit. Saat dia melihat Tan Yun, Ji Hao memiliki firasat buruk, dan buru-buru mengorbankan perahu ilahi dari cincin ilahi, dan hendak merebut perahu ilahi. "Langkah ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tepi Shenzhou. Dengan bang, sebuah pukulan membuat Shenzhou 1000 kaki terbang. Kaca, kaca, tubuh Tan Yun tiba-tiba miring, dengan suara tulang retak yang jelas, kabut darah memenuhi udara, dan tunggulnya terbang. Kaki kanan Tan Yun menyapu lutut Ji Hao. "Ah, kaki tuan muda ini," ucap Ji Hao. Ji Hao menjerit dan berguling di udara. Sosok Tan Yun berkedip, dan dia muncul di depan Ji Hao. Sebuah jari tiba-tiba menghantam dahi Ji Hao, dan dimasukkan ke dalam menara Ling Qiao di telinga kanan. Alasan mengapa Ji Hao tidak terbunuh di tempat adalah untuk menyelamatkan hidupnya dan menyerahkannya kepada Li Xiyin untuk menghadapinya. Serangan Tan Yun pada Ji Hao sangat cepat, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menyelamatkannya. Zhan Kong yang setara dengan kera berlengan emas berteriak dengan tidak sabar pada 4 Raja Suci tingkat 9 yang terluka, "Pergi bunuh Jing Yun dan selamatkan Tuan Muda Ji," ucap Zhan Kong. Oke, keempat orang Raja Suci peringkat ke-9 yang terluka menyerang Tan Yun dengan pedang mereka. Wosh! Pada saat ini, rambut Xuan Yuanru berkibar, dan dia muncul di langit di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, memegang pedang ilahi dan menari dalam pose pedang misterius. Tapi Xuan Yuanru lah yang menggunakan warisan sebenarnya dari Raja Dewa Mu Feng. Saat tangan giok Xuan Yuanru yang memegang pedang berhenti, dia berbisik pada dirinya sendiri, dan suara yang menyenangkan terdengar, "Pedang menaklukkan dunia," ucap Xuan Yuanru. Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran menjadi seberkas cahaya pedang seputih salju dengan ketinggian 300.000 meter. Aura kekerasan, terpancar dari cahaya pedang, menyapu 4 Raja Suci peringkat 9 yang telah menyerang Tan Yun. "Bunuh," ucap Xuan Yuanru, dan ketika suara ketidakpedulian terdengar, cahaya pedang seputih salju dari 300.000 kaki memotong ruang besar seperti celah dari kehampaan dan menelan salah satu Raja Suci tingkat 9 yang terluka. Sangat kuat, wajah Raja Suci tingkat 9 berubah dengan liar, dan dari aura yang terpancar dari cahaya pedang seputih salju, dia dapat menyimpulkan bahwa jika dia tidak terluka, dia akan mampu melawan di masa jayanya, tapi sekarang sulit untuk menjadi lawan Xuan Yuanru. Tapi cahaya pedang seputih salju 300.000 kaki yang menebas sangat cepat, dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. "Aku bertarung denganmu," dia meraung, dan kekuatan Holy King of Wind and Thunder di tubuhnya disuntikkan ke pedang di tangan kanannya. Guntur berguling, dan dia mengayunkan 6 sinar pedang 10.000 kaki, cahaya pedang seputih salju mengikuti satu demi satu. Bang 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 bang, dengan suara keras yang cepat, sinar pedang seputih salju menghancurkan kekuatan 6 Raja Suci angin dan guntur, dan kemudian menghantam Raja Suci tingkat 9.
Tidak, Raja Suci tingkat 9 tampak ketakutan, jeritan berhenti tiba-tiba, dan daging dan darah berubah menjadi kabut darah yang mengambang di langit bersalju di bawah cahaya pedang seputih salju. Tidak ada tulang yang tersisa, semua jiwa binasa dan mati. Pukulan ini adalah kekuatan supernatural Xuan Yuanru yang paling kuat selain latihan Kleroh. Setelah melakukannya, lebih dari setengah kekuatan supernatural di kolam spiritual Xuan Yuanru telah dikonsumsi. Dia memegang pedang suci, dia dengan dingin membunuh pemuda Raja Suci peringkat 9 yang terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya. Bertarung sengit dengannya. Pada saat ini, Tan Yun telah diserang oleh seorang pria dan seorang wanita yang juga merupakan Raja Suci peringkat 9. Menghancurkan segel surga, ucap wanita itu. Wanita bergaun putih itu memegang pedang di tangan kanannya, dan mengayunkan sinar pedang dari kekuatan 5 elemen yang mempesona. Pada saat yang sama dia menyelubungi Tan Yun, dia mendorong telapak tangan kirinya menuju Tan Yun. Segera, tanda berwarna darah muncul di telapak tangan kirinya, boom, tanda berwarna darah itu tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, dan berubah menjadi segel pemisah langit berwarna darah yang tingginya ribuan meter. Lai Tianyin adalah senjata dewa kualitas atas peringkat ke-9. Wanita itu memurnikannya di tubuhnya dan memeliharanya dengan daging dan darah, sehingga dia dapat mengerahkan 80% kekuatan segel pemisah surgawi. Jika dia tidak dibesarkan dengan daging dan darah, jika tidak, dengan tingkat Raja Suci peringkat 9, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan senjata dewa kelas atas segel penghancur surga. Swiss. Tan Yun yang melakukan langkah ilahi Hongmeng dan mengilhami sepatu bot senjata dewa kualitas terbaik urutan ke-9, sedang menghindari di atas langit dan 5 elemen pedang. Ketika dia datang, Tan Yun membeku di dalam hatinya dan ingin naik ke langit untuk menghindari. Hahaha, Chop Suey, kemana kamu melarikan diri, ucap pemuda. Dengan raungan, pemuda Raja Suci tingkat 9 lainnya muncul di atas kepala Tan Yun dari langit dari udara tipis, menghalangi jalan Tan Yun. Kekuatan Holy King of Death bergulir keluar, dan dia menyeringai, Death Sword God Art, ucap pemuda itu. Wosh! Pemuda itu menarikan pedangnya dengan kecepatan tinggi dari langit bersalju, dan tiba-tiba, satu demi satu, cahaya pedang hitam besar muncul dari kehampaan seperti garis besar hulian mekar. Boom! Segera, bunga teratai besar yang dipadatkan oleh cahaya pedang menyelimuti Tan Yun, dan di tengah teratai, sekelompok cahaya pedang hitam, seperti zat nyata, dengan napas yang keras, mengunci Tan Yun, dia menusuk di kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh 5 elemen cahaya pedang, dan ada segel langit yang retak datang dari belakang, dan cahaya pedang hitam 100.000 meter di atas menekannya, dan situasinya dalam bahaya. Xuan Yuanru yang sedang memukuli Raja Suci tingkat 9 yang kehilangan lengan kanannya sampai mau mundur, berbalik ke arah Tan Yun, dan berteriak dengan cemas, hati-hati, ucap Xuan Yuanru. Jangan khawatir, aku akan tetap membunuh mereka berdua, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, dia memalingkan hatinya, dan matanya menunjukkan tatapan tegas. Karena tidak ada jalan keluar, maka aku akan bertarung, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melolong panjang, dan kekuatan petapa agung guntur di kolam roh tiba-tiba diekstraksi 60%. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan bijak guntur yang kejam. Membuat Tan Yun merasa seperti berada di kolam guntur. Tan Yun membalikkannya, dan pedang luar biasa tingkat ke-7 dengan atribut guntur muncul dari udara tipis. Memegang pedang, dia siap untuk melakukan arti pamungkas dari seni pedang guntur gila, yaitu pedang gila seperti pasang. Pedang gila itu seperti gelombang pasang, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun menarikan pedangnya dari kolam guntur, dengan tubuh yang lembut dan koeksistensi yang kuat. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedangnya ke arah sinar pedang hitam sepanjang 100.000 meter yang jatuh dari langit di atas kepalanya. Segel retak dari belakang menutup mata. Pada saat ini, Tan Yun putus asa, dan lebih suka dipukul dan dilukai oleh segel yang retak, dan dia harus terlebih dahulu berurusan dengan pemuda Raja Suci tingkat 9 di atas kepalanya. Wow! Saat Tan Yun menebas dengan pedang, pemandangan yang sangat indah muncul. Tepat saat siulan terdengar seperti Devil May Cry, kolam gemuruh dengan radius 10.000 kaki bangkit, dan area sekitar Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi satu pedang halus bersinar di gagangnya.
Terlepas dari kenyataan bahwa setiap sinar pedang hanya 3 kaki dan 3 inci, nafas yang dikeluarkannya membuat pemuda Raja Suci tingkat 9 di atas kepala Tan Yun merasa ngeri. Boom! Dalam runtuhnya kehampaan, cahaya pedang yang diayunkan oleh Tan Yun seperti gelombang yang menelan cahaya pedang hitam setinggi 100.000 kaki. Bang bang bang! Dalam suara keras yang cepat, sinar pedang hitam dengan panjang 100.000 meter hancur inci demi inci dalam gelombang pedang gila, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dan pedang gila seperti ombak melahap pemuda itu dengan cepat dan tak tertandingi. Jika bukan karena aku terluka dan kekuatanku sangat berkurang, Jing Yun, kamu sama sekali bukan lawanku, ucap pemuda itu. Dalam gelombang pasang cahaya pedang, kelas 9 pemuda Raja Suci dicekik sampai mati, dan darah serta puing-puing berserakan di salju, yang sangat pedih dan indah. Pada saat ini, segel merah darah yang menghancurkan langit dari wanita Raja Suci tingkat 9 lainnya telah menabrak punggung Tan Yun, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Armor Dewa Abadi, ucap Tan Yun. Tan Yun meraung di dalam hatinya, cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya, dan baju besi ilahi abadi muncul di permukaan tubuhnya. Bang! Dengan suara yang memekakkan telinga dan menghancurkan bumi, segel retak besar itu menghantam punggung Tan Yun. Dengan suara, wow, mulut Tan Yun memuntahkan darah, dan merasa organ-organ dalamnya seolah-olah tergeser, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya melayang-layang di langit bersalju seperti bola meriam. Jing Yun, ucap Li Xin. Mata Li Xin dan Suan Yuanru sedih, dan air mata memenuhi mata indah mereka. Kamu dapat menghadapi musuh dengan tenang. Jangan khawatir tentang aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Suara keras kepala dan pantang menyerah bergema melalui gunung es dan salju, dan Tan Yun menghentikan tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun tampak sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, dan darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, untaian darah mengalir keluar dari telinga, mata, dan rongga hidungnya. Rambut panjang yang tersebar menutupi mata bintang Tan Yun, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang berdarah. Tan Yun menatap tajam. Lawan, ucap Tan Yun. Tan Yun menuju ke arah wanita Raja Suci tingkat 9 yang telah terluka dan kekuatannya telah turun drastis, dan meraung, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu, ucap wanita itu. Ada sedikit kepanikan di mata wanita itu, dan kemudian dia berkata dengan dingin. Bas. Dalam getaran kehampaan, wanita itu memegang pedang hebat tingkat 9, dan kekuatan 5 elemen Holy King berputar, berkedip dari kehampaan, menuju Tan Yun yang bergegas. Dalam sekejap mata, dia dan Tan Yun bertarung di salju. Sesaat kemudian, Li Ximin dan Li Xin berdiri di udara dengan keringat seperti hujan dan terengah-engah. Di puncak gunung salju di bawah mereka, ada 16 mayat tergeletak di sana. Jelas, dua saudara dan saudari telah mengusir 16 Raja Suci peringkat 8 yang sudah terluka. Di sisi lain, di langit bersalju, darah berkilau, Suan Yuanru memegang pedang ilahi, memotong tenggorokan pemuda yang kehilangan lengan kanannya. Segera setelah itu, Suan Yuanru menusuk alis pemuda itu dengan pedangnya, dan jiwa Raja Suci dan janin 9 Raja Suci benar-benar musnah sebelum mereka melarikan diri dari tubuh. Aum! Raungan itu bergema di langit. Di puncak gunung es, kera berlengan emas yang berlumuran darah bertarung dengan Zan Kong. Manusia, datang dan bantu aku, ucap kera berlengan emas berkata kepada Suan Yuanru, Li Ximin, dan Li Xin. Ketiganya ragu-ragu, karena kekuatan suci di 3 kolam roh kurang dari 30%. Tiba-tiba, suara nasihat Tan Yun bergema di benak mereka bertiga, jangan membantu, ia memiliki temperamen yang temperamental, saya khawatir itu akan menyerang kita nanti, ucap Tan Yun. Li Xin dan Li Ximin juga mengatakan hal yang sama. Segera, ketika ketiganya bertanya kepada Tan Yun apakah dia membutuhkan bantuan, transmisi suara Tan Yun meminta ketiganya untuk segera memasuki Minara Ling Qiao dan melahap giok ilahi terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah itu, Tan Yun yang bertarung dengan wanita Raja Suci ke-9 dan lainnya, mengorbankan Menara Ling Qiao dan terbang ke puncak gunung es dan salju. Mereka bertiga segera menyapu menara ilahi, tersebar di lantai 4, 5, dan 6, duduk bersila, dengan panik melahap kekuatan suci dalam batu giok ilahi berkualitas tinggi. Di luar waktu, beberapa saat kemudian,
Ketika tiga orang yang khawatir tentang Tan Yun buru-buru terbang keluar dari Menara Ling Qiao setelah memulihkan kekuatan mereka. Teriakan menyakitkan menembus langit bersalju yang luas, "Tidak! Jing Yun, tolong jangan bunuh aku," ucap suara itu. Ketiganya mendongak, mengikuti suara melihat itu, mereka melihat Tan Yun yang mengenakan baju besi dari zaman dahulu, dengan pedang menusuk ke tenggorokan wanita dengan darah dari 7 lubang, dan ujung pedang tajam menembus bagian belakang leher wanita itu. Tan Yun yang terluka parah, berdiri terhuyung-huyung di udara, dan ketika dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dia menendang dada wanita itu dengan keras. Bang crash! Tubuh wanita itu meledak dari salju, dan dia mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tan Yun batuk seteguk darah dan mendarat di gunung salju. "Jing Yun, bagaimana kabarmu?" ucap Suanyuan Rou buru-buru mendukung Tan Yun. "Tidak masalah." Suara Tan Yun baru saja jatuh, tiba-tiba, pupilnya menyusut, dan dia melihat Zan Kong yang setara dengan kera berlengan emas, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke arah langit yang jauh. "Rower, kamu tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, jika tidak, fakta bahwa kami dan kera berlengan emas bekerja sama untuk menangani mereka akan menyebar, dan konsekuensinya tidak terbayangkan," ucap Tan Yun. "Tan Yun sedang terburu-buru, Rower, cepatlah dan kejar dia," ucap Tan Yun. Tan Yun mengorbankan Senzu yang paling dihormati manusia, memandang kera emas yang akan mengejar, dan berkata, "Dewa senior, naik ke Senzu," ucap Tan Yun. "Oke." Kera emas dan Suanyuanru di Senzu, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Li Xiyin dan Li Ximin, "Kamu ikuti Suanyuan Rou, untuk mencegah kera berlengan emas membunuh pemuda itu dan menyerang Rower," ucap Tan Yun. Tan Yun mengemudi Senzu, mengejar Zan Kong di kecepatan tinggi. Tan Yun tahu bahwa kecepatan Senzu setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan terbang Zan Kong. Zan Kong tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan kematian adalah kesimpulan yang pasti. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya dan berjalan gemetar ke Menara Ling Xiao, duduk bersila di lantai 4, mengorbankan puluhan ribu batu giok ilahi berkualitas tinggi, dan mulai melahapnya dengan panik. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun yang sedang mundur di Menara Ling Qiao, tiba-tiba mendengar suara Li Xiyin. "Suara tangisan Xiyin, saudaraku," ucap Li Xiyin. "Kera berlengan emas, binatang tercela, kami membantumu, dan kamu benar-benar membalas dendam," ucap Li Xiyin lagi. Pada saat ini, Tan Yun yang telah memulihkan 60% dari luka-lukanya dan 80% dari kekuatannya, membeku di dalam hatinya, berubah menjadi sinar ungu dan melesat keluar dari Menara Ling Qiao, muncul di gunung es dan salju. Setelah Tan Yun memasukkan Menara Ling Qiao ke telinganya, dia segera melepaskan indera ilahinya, dan menemukan bahwa di langit bersalju 900 mil jauhnya di utara, Li Ximin memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Suanyuanru dan Li Xiyin bertarung sengit dengan kera berlengan emas. Kera berlengan emas mengungkapkan keganasannya dan menyeringai, "Apakah kamu bodoh? Kamu tidak membantuku. Kamu hanya menggunakanku untuk menghancurkan musuh manusiamu. Sekarang semua musuh kita sudah mati, dan sudah waktunya bagiku untuk menghancurkan kalian manusia rendahan," ucap kera berlengan emas. Mendengar ini, hati Tan Yun penuh amarah, dan tentu saja, dia menebaknya sendiri ke kera berlengan emas, itu bukan jenis yang baik. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan setelah pedang ilahi yang mulia surgawi kelas tertinggi dengan atribut kuno muncul dari udara tipis, dia dengan agresif menyerang kera berlengan emas dalam waktu 800 li. Dalam 3 napas, Tan Yun terbang. Setelah berjalan ke langit bersalju, dia melemparkan formasi pedang ilusi dewa kuno, memadatkan 97 klon, dan menuju ke kera berlengan emas yang terluka. Pada saat ini, kera berlengan emas telah menghabiskan lebih dari setengah divine power-nya, dan kekuatannya telah turun drastis, seharusnya tidak lagi bertarung dengan Tan Yun, Suanyuanru, dan Li Xiyin. "Jing Yun, binatang buas ini menyakiti saudaraku, jangan lepaskan," ucap Li Xiyin menangis, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri." Tan Yun menyapu kehampaan, meraih Suanyuan Rou dan menyapu Senzu, tanpa menoleh, "Serahkan binatang ini padaku dan Rower, pergi dan temui kakakmu," ucap Tan Yun. "Yah, hati-hati," ucap Li Xiyin. Setelah Li Xiyin berkata sambil menangis, dia menukik ke bawah,
mencari Li Ximin yang jatuh di gunung salju. Di langit, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan membawa Xuan Yuanrou, dan dengan cepat menyusul kera berlengan emas. Sebelum Tan Yun bisa bergerak, kera berlengan emas itu melayang di udara, menghindari Shenzhou dengan terampil dan cepat, dan muncul di langit bersalju di belakang Shenzhou. Ketika Tan Yun mengendarai Shenzhou untuk berbalik dan mengejarnya, kera berlengan emas itu telah melarikan diri jauh. Selama setengah jam berikutnya, kera berlengan emas itu berlari ke atas dan ke bawah dalam kehampaan, dan untuk sementara waktu, Tan Yun bingung. Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Orang ini terlalu fleksibel. Meskipun Shenzhou cepat, itu tidak bisa mengenainya, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun mengerutkan kening, melepaskan kesadarannya, dan menemukan bahwa dia jauh dari gunung es dan salju. Kesadaran spiritualmu, Xiyin dan Ximin tidak dapat mengintip di sini. Selanjutnya, saya akan memblokir kera berlengan emas. Anda akan memberikan pukulan dengan mengendarai Shenzhou, dan mencoba untuk memukulnya dengan keras dengan satu pukulan, ucap Tan Yun. Oke, mata Xuan Yuanrou khawatir, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Xuan Yuanrou. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia segera melemparkan Hong Meng Shadow, tubuhnya melonjak ke ukuran raksasa, menjadi transparan. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan menghilang ke salju. Manusia bodoh rendahan, kamu tidak bisa menangkapku, hahaha, tawa kera bersenjata emas itu tiba-tiba terputus oleh suara acuh tak acuh Tan Yun, haha kamu yang bodoh, ucap Tan Yun. Detik berikutnya, kera berlengan emas di kekosongan di depan tiba-tiba runtuh, dan melihat raksasa transparan dengan ketinggian 10.000 meter. Tinju besar itu membawa napas yang keras dan menghantam dadanya. Mengaum, kera berlengan emas itu mengangkat tangan kanannya yang ditutupi dengan rambut emas panjang, menghancurkan kekosongan, dan melemparkannya ke arah kepalan tangan raksasa Tan Yun. Bang boom! Saat tinju kanan besar Tan Yun dan lengan kanan kuat kera berlengan emas bertabrakan dengan keras, badai energi meledak seperti nebula yang luas. Badai Yue yang luar biasa menyapu langit dengan radius 1 juta kaki, dan kekosongan runtuh satu demi satu. Mengapa kamu begitu kuat sebagai manusia, ucap kera berlengan emas. Dalam seruan liar, bulu di lengan kanan kera berlengan emas meledak, darah menyembur keluar, dan sepotong tulang putih terbuka. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki dihantam puluhan ribu kaki oleh pukulan Tan Yun. Dan Tan Yun tidak jauh lebih baik, tinju kanannya hancur dan jatuh, terlihat sangat menakutkan, dan tubuhnya bahkan terlempar ke udara. Saat terbang terbalik, Tan Yun berteriak, Rower, ambil kesempatan dan pukul, ucap Tan Yun. Tanpa pengingat Tan Yun, Xuan Yuanrou telah mengemudikan perahu supernatural, menghancurkan kekosongan, dan menabrak belakang kera. Bang! Dalam suara gemuruh yang teredam, kera berlengan emas itu berteriak, memuntahkan darah dan meledak ke arah Tan Yun terbalik. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun yang tingginya 10.000 kaki, menabrak langit, dan saat dia mengambil langkah, dia melintasi kekosongan puluhan ribu kaki dan muncul di depan kera berlengan emas. Puci! Tan Yun berteriak, hanya tersisa 5 jari tangan kanan dari tulang, seperti 5 tombak tajam, dengan 5 helai darah, menusuk dada kera berlengan emas, dan meraih erat-erat. Ah, kera berlengan emas itu mengeluarkan ratapan tragis. Meskipun tingginya 3.000 kaki, itu terlihat sangat pendek di hadapan Tan Yun, yang tingginya 10.000 kaki. Dalam situasi ini, Tan Yun bahkan lebih menakutkan dan kejam daripada binatang buas itu. 5 jari tangan kanan Tan Yun menggenggam tulang rusuk kera berlengan emas, dan pupil matanya yang besar memancarkan niat membunuh yang menggetarkan jiwa, menyeringai, kamu bajingan, setelah aku ingin membunuh musuh, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan dan melawan bangsaku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Tapi kau melakukan sesuatu pada orang-orangku. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.